Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberi ketabahan, istiqomahan, kesehatan untuk bisa terus tetap mengkaji ajaran Allah. Semoga hal ini membawa keberkahan dan membawa manfaat bagi banyak orang tentunya. Dan semoga kita bisa ya terus mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan itu kita bisa tergolong jadi orang-orang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, ini bagaimana kabarnya Bapak Sugri dan Bapak Abadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini tetap bersama Bapak Sugri dan Bapak Abadi yang menemani kita hari ini untuk mengkaji, yaitu melanjutkan yang ayat 3 dan 4 di surat Al-Fatihah. Jadi pembahasan yang kemarin kita lanjutkan hari ini. Dan bagi para penonton yang alhamdulillah yang diberkati oleh Allah, semoga apa yang kita sajikan membawa manfaat ya tentunya, tentang beberapa hal tentang apapun itu bisa dituliskan di kolom komentar jika ada yang ingin disanggah atau yang ingin didiskusikan atau apa yang sekiranya kurang pas. Nah, ini kita masuk ke pembahasan di ayat ketiga sama keempat. Nah, kemarin itu kan bahas tentang alhamdulillahirabbil alamin, dijelaskan mendalam ya. Dari mulai kata alhamdulillahirabbil alamin itu kan sifat alhamdulillahirabbil alamin itu bagaimana. Dikit kalau ingin tahu detailnya bisa lihat di video sebelumnya. Ya. Ini di sini kita akan lanjut di ayat ketiga. Ini kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini ayat ketiga ini itu sebenarnya penyebutan Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada di ayat ke-1. Tapi kenapa di ayat ketiga ini diulang lagi? Itu menimbulkan beberapa perbincangan, ada diskusian. Kenapa kok diulang lagi? Sedangkan di Bismillahirrahmanirrahim ada Rahman dan Rahim. Kemudian di ayat ketiga ada Rahman Rahim lagi. Kenapa? Sedangkan kemarin itu di ayat keduanya itu membahas tentang bagaimana Allah itu sebagai Al-Hamid ya, yang sebagai yang paling layak untuk dipuji. Kemudian Robbi itu Allah yang sebagai pemelihara seluruh alam. Alamin itu semuanya, bahkan sampai sekecil dan sebesar apapun Allah yang memelihara. Kemudian di sini diulang lagi Rahman dan Rahim. Nah, ini saya ingin ke Pak Sugri dahulu untuk menjelaskan. Kenapa kok ada tes pengulangan lagi? Bagaimana menjelaskan secara keilmuan? Bahwa saya di ayat pertama sudah Rahman dan Rahim, di ayat ketiga disinggung lagi. Ini menunjukkan penekanan yang bagaimana? Ya, ini monggo Pak Sugri. Saya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus ya, istiqomah. Amin. Iya, ini banyak. Kenapa kok kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim diulang ya? Iya. Ada beberapa pendapat memang para mufassir itu. Yang banyak itu biasanya ini untuk penekanan gitu ya. Iya. Penekanan, karena pengulangan itu biasanya ditujukan untuk penekanan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya pembaca atau pendengar atau pengkaji itu lebih meresapi makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi kalau diulang-ulang biasanya emang lebih mendalam ya. Biasanya kalau kita itu zikirnya diulang terus, saya kan lebih mendarah daging gitu ya. Iya. Nah itu karena diulang-ulang bisa lebih meresapi, pemaham maknanya, lebih paham gitu ya. Kalau mungkin kita sudah mengkaji suatu ayat, dikaji terus sehingga sampai mendarah daging di tubuh kita, sehingga kita betul-betul hafal ya. Makanya kalau ingin hafal ayat Al-Quran itu diulang-ulang sampai 50 kali ya, supaya sudah tidak hilang lagi di otak kita. Ya, itu yang kedua.
Ada juga ulama yang mengatakan bahwa itu diulang-ulang itu tidak berarti membedakan makna. Tapi ada yang mengatakan, terutama kayak Quraisy Shihab dan beberapa ulama yang lain, bahwa mana Ar-Rahman di surat Basmalah dan makna Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat ketiga itu berbeda maksudnya gitu ya. Kalau maknanya mungkin sama tetapi berbeda maksudnya. Ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, makna Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama itu bersifat umum. Umum bahwa Allah kasih sayangnya itu besar sekali. Ya. Tapi begitu diulang lagi, itu sudah kita lari kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, kita lari kepada surat Ar-Rahman. Ya, kembali kepada surat Ar-Rahman. Jadi bersifat pemeliharaan dan pendidikan kalau kata Quraisy Shihab begitu. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim pada kedua itu khusus kepada pemeliharaan dan apa itu kasih sayang. Kita lihat pada surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allah sebagai Ar-Rahman. Allah sebagai Ar-Rahman alam Al-Quran. Jadi Allah yang menanamkan Quran ke tubuh kita, ke otak kita, ke apa ya, menanamkan Quran. Ya. Jadi Ar-Rahman Allah kerjanya itu terus mengajarkan Al-Quran. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Mengilhamkan makna Quran, mengilhamkan kebenaran itu ke dalam tubuh kita, itu alamal Quran. Khalaqal insan. Ya. Jadi urusan penciptaan manusia itu berasal dari kasih sayang Allah sebagai Ar-Rahman gitu ya. Itu kemudian jadi Ar-Rahman ini maknanya seperti itu kalau kita lihat kepada surat Ar-Rahman. Kemudian khalaqal insan allamahul bayan. Dia Allah yang mengajarkan ilmu atau di sini Quran atau arti karena disebut tidak umum, tidak. Kenapa Allah tidak menyebutkan allamal Quran al-bayan, enggak begitu, tetapi sudah disebut jadi bisa bersifat umum, artinya Allah yang mengajarkan ilmu ya bisa berupa Al-Quran atau ilmu. Al-Quran itu sebenarnya kan ada Al-Quran yang tertulis dan ada Al-Quran yang tidak tertulis ya. Kauniyah dan ya. Jadi alam ini juga Al-Quran gitu, karena ini ayat-ayat Allah juga. Makanya alamul bayan bisa berupa keterangan-keterangan yang ada di alam semesta yang ditunjukkan kepada Allah dan ditanamkan ke kita. Alamul bayan. Nah, bahkan ditunjukkan oleh Allah. Apa itu bunyinya itu? Wasyamsu wal qamaru kan gitu. Ditunjukkan ilmu tentang matahari, rembulan yang mengelilingi itu. Wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan, tentang pokoknya tentang alam semesta lah. Nah, itu. Ada di sini Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua itu bersifat pemeliharaan, penciptaan dan penanaman pendidikan. Maknanya begitu ya. Nah, itu ya sekedar sebagai pembuka mungkin nanti kita. Iya benar. Terima kasih. Jadi sampai situ ya. Saya kira kan di beberapa pemahaman di kayak ayat-ayat yang lain atau tafsir-tafsir yang ada sekarang itu bahwasanya Ar-Rahman dan Rahim itu ya sekedar penekanan, sehingga memang dilihat kalau dari artinya saja ya sama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat ketiga ya
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kadang ini apa ya? Mungkin penekanan lagi, mungkin kita harus lebih itu kasih sayang gitu. Tapi ternyata di situ bisa nyambung di surat Ar-Rahman. Dijelaskan lebih mendetail di surat Ar-Rahman ya, bahwasanya di situ ada sebuah pendidikan dan di situ ada sebuah pelajaran bagaimana alam semesta itu kayak warna jamu nasjudan saja royah Judan ya wasama rofa'aha wa wado al mizan itu sampai seterusnya itu kan sudah ya, luar biasa penjelasannya itu di situ. Nah, ini kan menarik memang. Ternyata jarang juga ya orang yang membahas tentang kok bisa ya Ar-Rahman dan ayat ketiga ini nyampe ke surat Ar-Rahman. Tapi kalau dipikir ya, Ar-Rahman ini kan nyambung juga ya di Al-Fatihah. Apalagi kalau kita bilang maksudnya Al-Fatihah surat pembuka dan penjabarannya ada di surat panjangnya. Kemudian kesimpulan di surat-surat pendek ya, ayat surat juz 30 ya, sama itu. Ini luar biasa ini. Oke, kemudian ini Pak Badi langsung dilanjutan pembahasan tentang Ar-Rahman dan Rahim ini di ayat yang ketiga. Ini untuk ya keluasan maknanya ya sebenarnya. Memang di sini disinggung tadi ada hanya penekanan, kemudian adanya sambungnya di surat Ar-Rahman. Nah, di ayat ketiga ini apakah memang ada misteri lain gitu atau ada pemahaman yang masih tersembunyi di dalamnya? Karena apa ya? Mungkin kalau saya saja lihat itu ayat ketiga ini simple, tapi kok mengandung banyak misteri di dalamnya. Dalam artian mengandung banyak makna yang kadang itu belum bisa dijelaskan kayak yang tadi sudah bisa dijelaskan tadi, sehingga sudah nggak goib lagi. Sekarang mau Pak Badi, lanjut. Saya waktu dan tempat saya persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pada kesempatan ini, terima kasih diberikan waktu di mana bahasan pada malam hari ini adalah ayat 3 dan 4 daripada surat Al-Fatihah. Melanjut daripada itu, kajian tafsir terakhir ini tentu dua ayat ini penting dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, di mana kedua ayat ini mengandung prinsip dasar tentang kasih sayang dan keadilan. Keadilan siapa di situ ya? Keadilan Allah tentunya, yang menjadi fondasi etika Islam. Tentu izin kami menjelaskan terlebih dahulu tentang makna mendalam dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita awali daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini kan berasal dari akar kata yang sama, yaitu rahmah, yang berarti kasih sayang. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir di sana dijelaskan bahwa kedua nama ini menunjukkan keluasan rahmat Allah. Ar-Rahman berarti rahmat yang meliputi seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman. Nah, Imam Ar-Razi juga menambahkan daripada penjelasan di atas bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang memberi tanpa diminta. Sementara Ar-Rahim itu adalah kasih sayang yang diberikan setelah usaha dan doa hamba. Nah, di situ di dalam tafsir Al-Marwazi itu disebutkan bahwa rahmat Allah itu memiliki dua bentuk ya. Dua bentuk rahmat umum yang meliputi dunia dan rahmat khusus yang diberikan di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke bumi, dengannya makhluk saling berkasih sayang. Dan 99 rahmat disimpan untuk hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga tentu kita bertanya-tanya bagaimana penerapan makna dua sifat ini di dalam kehidupan
nyata. Nah, juga kami mencoba dalam konteks sosial memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah mengajarkan kita untuk apa? Ya paling tidak untuk tidak menjadi keras hati, keras batin. Suatu misal dalam dunia pendidikan, kalau kita lihat sekarang ini, seorang guru yang rahman itu tidak menghukum tanpa hikmah, tetapi mendidik dengan kasih. Itu dalam bidang ekonomi misalnya, ini saya coba pengusaha yang rohim itu tidak menindas pekerja atau konsumen, tetapi menyeimbangkan keuntungan dan kemanusiaan. Di dalam lingkup keluarga, ya, suatu contoh, kasih sayang adalah dasar ketenangan. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum 21 bahwa Dia menciptakan pasangan agar kita itu mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmat. Tanpa rahmat kehidupan rumah tangga hanya menjadi rutinitas tanpa keberkahan. Jadi di situ daripada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi jangan sampai kita itu menjadi hati yang keras. Nah, misalnya lagi di dunia pendidikan, di dunia apa itu? Di mana dimensi tasawuf dalam psikologi, ya. Dalam hal ini bahwa ada sebuah pandangan dari para sufi terhadap dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini belum sampai ke Maliki Yaumiddin, ya. Masih Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masih Ar-Rahman. Ya. Kalau kita lihat dalam literatur tasawuf, seperti dalam karya Imam Al-Ghazali, Al-Maqsad, Al-Asna, Ar-Rahmanir Rahim, itu di sana dipahami sebagaimana rahmat Allah yang menenangkan jiwa. Nah, seorang hamba yang berzikir dengan dua nama ini akan merasa dekat, akan merasa aman, dan akan merasa terlindungi. Secara psikologis, ya, ia memiliki kestabilan emosi dan optimisme, karena apa? Di sana itu selalu dirinya itu merasa dicintai Allah SWT. Kalau juga di dalam apa itu, secara level dalam konteks modern sekarang ini itu banyak orang hari ini tuh mengalami stres, ya. Kalau seperti saat-saat zaman seperti sekarang ini itu kan banyak manusia yang rasa stres, rasa cemas, kehilangan makna. Jika mereka itu memahami bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, tentu mereka itu akan menyadari bahwa hidup ini itu tidak keras dan selalu ada rahmat di balik setiap ujian. Rahmat Allah bukan sekedar konsep, tetapi di sana mengandung energi spiritual yang menyembuhkan daripada segala hal yang notabene-nya di dalam hati, jasad maupun hati. Ya. Kalau kayak keras-keras gitu, ya. Ya, tadi bisa menyembuhkan kalau kita selalu itu tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Pikirlah paling tidak siap nafas kita. Lanjut, ya. Lanjut ini ke Maliki Yaumiddin. Sekarang kita kan masuk ke ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Bagaimana makna daripada ayat tersebut secara levelnya? Nah, tentu ini menegaskan bahwa Maliki Yaumiddin itu adalah menegaskan kekuasaan mutlak Allah pada hari pembalasan. Nah, dalam tafsir Jalalain kalau kita lihat di sana itu dijelaskan bahwa tidak ada raja, tidak ada hakim, atau tidak ada kekuasaan selain Allah di hari itu. Nah, semua manusia itu di sana dijelaskan akan menunduk di hadapannya.
Nah, konsep ini tentu kalau kita lihat itu adalah menanamkan kesadaran moral yang kuat agar kita selaku manusia ini hidup bertanggung jawab. Itu. Nah, dalam tafsir Sayyid Qutb ini ya, saya cari itu sebentar. Dalam tafsir Sayyid Qutb itu fi zilalil Quran, di mana ayat ini mengguncang kesadaran manusia modern, di mana yang sering merasa berkuasa. Aku menulis bahwa manusia yang melupakan yaumiddin akan menindas sesama dan kehilangan arah etika. Nah, sementara mereka yang meyakini hari pembalasan akan hidup dengan kejujuran, amanah, dan adab. Apalagi di usia yang senja ini kan akan kiamat pribadi tentunya. Kiamat pribadi kalau sudah usia senja. Sebenarnya untuk memukul orang-orang yang memang keras ya, menganggap dirinya berkuasa Malkiamidinnya ya. Iya, kita lihat dari sosial dan moral di era modern ini ya, kita lihat bisa diberikan contoh ya, bagaimana dua ayat ini menjadi pedoman di masa sekarang lah. Tentu dalam pemerintahan, kalau kita lihat pemimpin yang sadar akan maliki yaumiddin itu tidak akan korupsi, tidak akan nyeleweng. Karena apa? Ya tahu kekuasaan bukan miliknya. Nah, dalam dunia bisnis misalnya, itu tadi dalam pemerintahan. Nah, dalam dunia bisnis, kalau kita cari bahwa yang terpenting adalah kesadaran. Kesadaran ini melahirkan kejujuran dan tanggung jawab, di mana secara sosial, seperti perusahaan. Nah, dalam bidang lingkungan misalnya, lingkungan manusia yang sadar akan hari pembalasan itu tidak akan merusak bumi, akan terus menanamkan kebaikan. Nah, bumi tentunya tidak dibiarkan tandus gitu. Tapi itu yang jadi itu banyak yang merusak itu gimana? Orang-orang banyak kok yang jadi itu yang memimpin kok banyak orang-orang yang notabene itu nggak paham mungkin Malkiamidin itu. Dunia media sosial itu kan umumnya itu para elit itu sukanya merusak, tidak merusak alam, juga merusak daripada kesosialan, di mana tidak memperhatikan daripada kepentingan kebutuhan secara umum daripada rakyatnya. Karena itu ya, harus diberitahu supaya mereka itu berinteraksi bahwa dirinya itu tidak akan kekal. Harus apa? Di sana nantinya akan ditanya, akan bersaksi, kau buat apa umurmu di dunia? Seperti buat foya-foya itu mereka jawabannya gitu. Jadi secara kesadaran yaumiddin itu sangat penting. Iya, kita lihat ya, media sosial itu kan menjadi tempat fitnah. Media sosial menjadi tempat fitnah kalau tidak bisa mengarahkan daripada media kita lah. Karena apa? Di sana itu kalau kita lihat itu menanamkan kebencian dan dosa jariah itu kalau bisa. Kalau kita lihat bisa jariah dosa, selamanya ngawur. Tidak pahala malah jariah dosa. Enggak ini jelas. Kebalikannya. Harus ada rim spiritualnya itu ya, kita agak berhati-hati dalam berkata, dalam menulis maupun dalam berinteraksi dalam kehidupan. Nah, jadi mungkin demikian itu. Jadi kita simpulkan sementara bahwa Ar-Rahmanir Rahim itu menanamkan cinta, ya, sedangkan Maliki Yaumiddin itu menanamkan keadilan. Nah, itu. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu menanamkan cinta dan kasih sayang. Kalau Maliki Yaumiddin itu menanamkan keadilan. Itu di antara ayat 3 dan 4. Nah, sementara itu dulu, nanti bisa dilanjut. Terima kasih. Siap, Pak Bati, terima kasih. Ya, jadi
Menarik ya, kalau tadi dibilang Pak Badi bahwasanya di keadaan keluarga, sosial, perusahaan atau negara masyarakat ya, dengan pendidikan Rahman dan Rohim dan kemudian ada Malik Yaumiddin itu adanya di situ sebuah kehidupan saling mencintai, saling kasih sayang. Kemudian tak lupa jangan sampai kasih sayang aja tanpa adanya keadilan itu kan juga repot tuh. Makanya adanya Malik Yaumiddin di situ. Ketegasan dalam kayak interaksi sosial, masyarakat, bernegara, ekonomi, sosial, keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini kan menariknya tadi disinggung tentang pendidikan. Nah, kita melihat situasi yang seperti sekarang itu kan seakan-akan Rahman dan Rohim itu ya agaknya kok jauh gitu. Tapi ini bagaimana ini? Saya ingin penjelasan bahwasanya kalau dimasukkan dalam sistem pendidikan kayak Rahman dan Rohim, kemudian Malik Yaumiddin, itu letaknya di mananya? Apakah memang ini kurangnya manusianya yang memang kurang masuknya pendidikan Rahman dan Rohim Malik Yaumiddin, ataukah memang sistemnya yang memang tidak mendukung ketika orang itu bersikap seperti itu, malah mereka itu seakan-akan ya loh nggak gitu, seharusnya seperti ini loh, seharusnya itu kamu itu lebih mencari keuntungan itu lah, cari keuntungan nggak boleh rugi loh, itu kayak bagaimana. Nah ini monggo Pak Sugri, ini tentang pendidikan bahwasanya Rahman dan Rohim Malik Yaumiddin itu penerapannya bagaimana, ataukah memang orang yang perlu ditempa, apakah sistemnya memang juga perlu dikaji lagi atau bagaimana? Ya, terima kasih. Iya. Yang pertama ada hadis kalau nggak salah ya. Apa itu bahwa rahmat Allah rahmati taglibu ghadabi. Iya. Rahmatku itu mengalahkan amarahku. Itu yang pertama. Jadi dalam kita bersikap, bertindak, dalam kita berhubungan, dalam mendidik dan sebagainya, kita harus melihat segala sesuatu itu dengan rahmatnya dulu. Siswa yang didahulukan adalah rahmatnya, tapi jangan lupa juga ada marahnya. Itu ya. Marahnya itu dalam nanti kalau siswa salah itu ya dihukum. Ya. Istilahnya kalau dalam dunia pendidikan itu ada stimulus, ada respon, ada punishment. Ada lagi rahmati, artinya rahmatku mendahului amarahku. Jadi kalau kita ada siswa salah atau dan sebagainya, orang yang menyalahi kita, menyakiti kita, yang didahulukan dulu ya rahmat kita, kasih sayang kita, bukan langsung kita terus menghukumnya gitu ya. Ya, setelah kita beritahu mendahulukan kasih sayang kita, baru kita menghukum pun itu ya karena kasih sayang kita gitu, bukan dalam rangka kemarahan kita. Itu dalam setiap langkah kita, dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya pendidikan saja. Dalam bekerja, dalam apa, membagi apapun itu harus dengan itu. Begitu juga kalau penerapan Ar-Rahim ya. Ar-Rahim itu di dalam Al-Quran akan ada tawwabur rahim. Jadi tobat dulu, rasa takut dulu. Tobat dulu, kembali dulu dan lainnya baru dapat rahim. Ada ghafurur rahim. Jadi kalau kita umpamanya salah kepada orang, kepingin dapat kasih sayangnya, ya kita minta ampun lah dulu. Mentang-mentang salah terus gak jalur sepuluh sik terus kepingin dikasih sayang itu udah bener gitu. Nggak runtun. Iya, nggak runtun. Jadi itu harus tetap begitu. Jadi urutan ayat itu sangat penting gitu dalam aspek penerapannya. Iya. Tapi ada ayat yang dibalik itu. Rohimul Ghafur kalau nggak salah ada. Jadi beri kasih sayang nanti kita akan diampuni gitu. Mesti dibalik berarti ya. Iya, ada yang satu ayat kalau nggak salah yang tawabun. Makanya urutan-urutan ayat itu sangat penting. Ya.
dalam kita nanti melaksanakan. Ini gampang diomong saja nih, tapi prakteknya angel. Dirasani mangkel. Apakah kita masih melihat orang yang ngeritik kita itu masih lihat dengan kasih sayang gitu ya? Padahal sebenarnya ya kalau kita ada orang yang membenci kita, ngerasani kita, itu seharusnya kita berterima kasih loh. Ada orang yang memusuhi kita, itu sebenarnya kita terima kasih. Apalagi yang hasut kepada kita. Biasanya kan golek kesalahan kita. Iya benar. Yang dicari kesalahan bukan kebenaran. Sebenarnya ya sudah terima kasih. Kini kak, kalau dia sudah meneliti kejelekan kita, mengumbar kejelekan kita, kan berarti kita sudah tahu bahwa kita jeleknya kayak itu gitu. Ya. Kita nggak perlu muhasabah repot-repot. Nggak perlu. Ya, sudah terima kasih. Biasanya kita nggak bisa melihat kesalahan kita itu. Iya benar. Orang lain yang bisa melihat kita. Terima kasih sebenarnya. Ya. Bahkan ada sebuah buku itu judulnya Terima Kasihlah Kepada Musuhmu. Kenapa? Karena dengan adanya musuh kita bisa bersemangat itu. Iya, benar. Iya. Kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya dan sebagainya. Minimal ada hikmahnya gitu loh. Coba kalau nggak ada musuh, kita santai aja. Iya, santai aja. Apa yang perlu dilawan? Nggak ada musuhnya. Iya, apa yang perlu kalau ada saingan itu lumayan gitu loh. Kita bisa berlomba-lomba fastabiqul khairat. Lomba-lomba dalam kebaikan dan sebagainya. Nah ini sebenarnya urutan ayat-ayat semacam ini perlu diperhatikan dan diamalkan gitu loh. Iya. Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, Rahimul Ghafur. Ya, ini aplikasinya begitu dalam kehidupan. Ya, tapi sekali lagi ngomongnya enak, tapi prakteknya angel. Biasanya ya seperti itu memang. Prakteknya angel. Ya itu ya. Tapi kalau soal nanti Maliki Yaumiddin itu ada beberapa hal yang menarik dari Maliki Yaumiddin itu ya. Iya. Ada ayat yang bicara kalau nggak salah Qul Allahu hadis ayat itu ya. Qul Allahumma malikul mulka tu'til mulka man tasa wa tunzi'u mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa. Ayat ini malikul mulka. Malikul mulka. Pemilik kekuasaan. Ya, Allah yang memiliki kekuasaan atau penguasa kekuasaan. Coba penguasa kekuasaan. Jadi semua kekuasaan ini milik Allah gitu. Ya. Karena dia pemilik, penguasa dan sebagainya, dia bisa tu'til mulka man tasa. Dia bisa memberikan kekuasaan kepada tasa. Nah, ini aneh gitu loh. Kok tasa gitu loh, yang engkau kehendaki, yang dikehendaki Allah gitu loh. Jadi kekuasaan itu diberikan yang dikehendaki Allah. Beda dengan petunjuk. Kalau petunjuk itu pakai Allahu yahdi mayyasha, pakai yasa. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang menghendakinya. Ya. Jadi kalau kita tergantung orangnya yang ingin petunjuk dulu, baru Allah beri petunjuk. Ya, kebanyakan seperti itu. Kalau masalah petunjuk, tapi masalah kekuasaan mantasa. Meskipun kita ingin, kadang-kadang nggak diberi oleh Allah. Oh, ya. Mantasa. Sampai kepingin jadi DPR ya nggak dikarepi Allah jadi ini gak dikarepi meskipun ngutokno duwe akeh gak iso jadi.
Oh, Dia mantasa. Kalau petunjuk mayasa. Ya. oh beda ya. Jadi memang semua yang diberikan Biasanya petunjuk ya, itu kepada orang. Tapi kalau kekuasaan itu ya hanya orang tertentu ya bisa dibilang gitu ya. makanya mayasa itu bisa huanya kembali ke Allah, bisa huanya kepada orangnya. Dua-duanya harus kehendak orang yang keinginan dia petunjuk juga Allah akan memberi petunjuk. Tapi kalau mulka itu kayak pakai tata ini. Ya. Jadi Allah dalam hal ini sangat apa ya? Bahkan ada lagi watun si umantasal dicupuk ya kekuasaannya. Yang menarik sebenarnya kalimat tadi itu apa itu lias kunu apa litas kunu ilaiha wajalakum bainakum mawaddah warahmah. Itu ayatnya urutannya litas kunu dulu, baru mawaddah, baru warahmah. Ini lagi urutan ayat. Litas kunu dulu, baru mawaddah, baru warahmah. Litas kunu itu artinya orang bisa mengeluarkan mawaddah, kasih sayang, dan apa mawaddah itu rasa cinta, rahmat kasih sayang. Kalau sudah litas kunu, kalau belum litas kunu nggak bisa. Artinya orang mau nikah kalau belum litas kunu itu sulit mawaddah warahmah terbentuk. Itu loh. Litas kunu dulu artinya litas kunu itu wis mateng gitu loh. Wis tenang. Wong itu iso tenang nek wis duwe penggawean ngono. Wong itu wis tenang wis kalau sudah dewasa jiwanya. Yeah. Mau itu tenang kalau sudah punya ilmu dan sebagainya itu baru sudah litas kunu. Artinya urusan dirinya sudah beres. Kalau urusan dirinya sudah beres, baru bisa memberikan kasih sayangnya kepada orang lain. Nek urusan dirinya belum beres sih bingung, golek gawe kerja sih sulit memberikan. Ayo coba kalau kita tidak dapat pekerjaan terus mau memberikan cinta kepada istri dan kasih sayang, mulai bingung kan, mulai duit kan. Bingung ini gimana ya gitu. Gimana gak bisa kok pusing itu. Jadi harus litas kunu dulu. Jadi warahmahnya itu kalau sudah litas kunu baru terbentuk. Jadi orang bisa melakukan memberikan kasih sayang kalau urusan dirinya udah beres. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim bisa diterapkan bagi orang-orang yang sudah beres kasih sebenarnya. Itu betul sudah beres. Sudah matang, sudah dewasa umurnya. Ya. Kalau belum beres ya guys. Soalnya masih mumet dirinya sendiri dulu itu masalahnya. Iya, dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri memberi pada diri sendiri tidak bisa kok mau memberi kepada orang lain. Ya tidak bisa begitu itu. Apalagi kalau ego dirinya sangat tinggi. Ya mesti nggak bisa memberi kasih sayang pada. Ada beberapa orang yang egoistik itu nggak bisa memberikan kasih sayang pada orang lain. Soalnya dia merasa dirinya sendiri yang paling penting, orang lain nggak penting. Ya itu agak repot kalau seperti itu ya. Apa namanya wong sing artinya burn out sekarang itu istilah burn out, depresi dan narsis ya. Iya. Burn out itu artinya orang yang sudah lelah, hidupnya lelah. Karena apa itu
lelah itu kebanyakan kepingin ini nggak tercapai, ini kerjanya nggak bagus, akhirnya lelah. Kalau yang depresi itu kebanyakan informasi yang masuk ke dalam tubuh kita seperti overloading information ya, banjir informasi, otaknya gak iso nerimo, akhirnya capek, depresi, sing bener ding salah nggak tahu. Campur aduk berarti di dalam. Ya, narsistik ya adalah kepingin hidupnya, menganggap hidupnya kepingin sempurna terus tampilnya. Orang narsis itu, kalau perempuan narsis biasanya penampilnya ditoto, alisnya ditoto, kepingin cantik sempurna, narsis ya, merasa juga kayak begitu. Nah, aku mikir apa dhewe terus, aku mikir liyane gak iso. Tapi biasanya kalau pas sama pasangannya itu beda seadanya, tapi kalau sama orang luar biasa. Kadang-kadang pasangannya aja udah, kalau sudah egonya terlalu tinggi gak direkan berdua, karena dia mementingkan dirinya dan narsis. Nah, itu jadi itu aplikasi dari Ar-Rahman Ar-Rahim dan Al-Malik ya. Al-Malik sebagai Allah sebagai penguasa. Nah, itu sementara. Ya, baik, terima kasih Pak Sukri. Jadi begitu ya penjelasannya dari pendidik ya, bahwasanya bagaimana gambaran seorang di bagaimana sistem ini digambarkan di Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Tadi disinggung juga tentang beberapa hal yang bahwasanya Allah itu mendahulukan rahmatnya daripada amarahnya. Jadi setiap kehidupan kadang memang kita tahu ya bahwa misalnya orang ngejas orang itu terkadang langsung amarahnya dulu, nggak pakai disaring dulu bahwasanya ini dulu diomongkan dulu atau dijak bicara dulu apakah ini memang benar atau salah. Takutnya memang hal itu kalau dijas pada seseorang, kalau itu memang benar itu orang itu yang salah itu. Kalau hal yang orang lain yang salah kan repot juga jadinya. Kan repot, jadi ngejas satu golongan atau satu kelompok, ternyata yang salah bukan kelompok itu, bukan malah kelompok yang lain yang seharusnya dia pantas disalahkan, malah mereka yang diadu-adu, malah yang benar yang disalahkan. Ini banyak yang jadi di sosial media dan lain sebagainya sebagai bentuk adu domba. Ini salah satu mungkin dari kurangnya penerapan Rahman dan Rahim ya, secara mendalam dan Maliki Yaumiddin, sehingga mereka tidak mengutamakan dulu ya rahmat hukum amarahnya, atau mungkin dengan itu ada iri dan dengki ya, sudah disinggung di ayat yang lain seperti di surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu. Nah, kemudian di situ di Maliki Yaumiddin itu disinggung juga dari beberapa psikologis. Tiga psikologis tadi, adanya orang itu yang breakout, ya ada orang depresi sama orang yang narsis tadi. Banyak terjadi sebenarnya. Kadang ketika bahas Al-Quran, ini asiknya itu ketika ini pembahasan tentang wawasannya itu ternyata bisa sampai situ, dan nyangkanya gitu. Ilmiahnya sampai ke situ kalau dibahas secara mendalam dari akar kata Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Jadi bisa sampai ke situ bahasanya bagaimana seseorang menanggapi kehidupan ini. Nah, ini untuk beberapa hal yang terjadi di sekarang di era global ini. Banyaknya kan informasi yang masuk, banyaknya hal-hal yang dimana membuat seorang itu terkecoh kadang. Ini itu apakah benar atau salah, sehingga kadang yang benar pun diragukan. Kebalik, kadang yang salah itu ya ini yang benar itu repot. Nah, ini bagaimana Pak Badi untuk untuk wawasannya, cara pandang seorang yang menggunakan konsep Maliki Yaumiddin dalam artian semua itu kan milik Allah tuh, informasi dan semuanya itu memang milik Allah, satu pintu dan memang sudah disebarkan oleh Allah kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Nah, ini bagaimana untuk menanggapi situasi sekarang yang dimana seakan-akan
campur aduknya itu nggak karu-karuan. Kemudian pembahasan ini, pembahasan itu seakan-akan kalau nggak dibicarakan oleh orang yang itu nggak ya lihat orangnya, bukan lihat apa yang dibicarakan kadang kan. Ini bisa dibicarakan Pak Wadi, monggo. Iya, iya, iya. Sebenarnya kita bisa cek fakta. Info itu hoax apa benar. Itu ada cek fakta. Lalu dengan cemerlapnya media di Indonesia ini perlu dituntut daripada kejujuran para pelaku tersebut. Nah, di sini kalau kita pilih daripada kehidupan manusianya itu, jadi antaranya hati dan akal itu sering terjadi bentrokan, sehingga di sana itu menimbulkan bahwa tancap gas istilahnya itu. Ada berita langsung disebarluaskan, padahal itu berita hoax. Nah, di sini saya sebutkan tadi itu bisa menimbulkan jariah dosa selamanya. Namun demikian kalau kita tilik daripada Malik Yaumiddin itu secara tegas bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik dan penguasa di hari pembalasan. Kalau kita lihat pada hari itu kan nantinya tidak ada satupun makhluk yang mampu berbicara atau memberi keputusan kecuali atas izinnya, kan di sana seperti itu nantinya. Itu segala amal manusia itu akan diperhitungkan dengan adil tanpa sedikit pun daripada kezaliman. Karena itu saya tegaskan kembali, di mana Malik itu kan berasal dari akar kata malaka yang berarti memiliki dan menguasai. Dalam konteks ayat ini Allah itu menunjukkan kekuasaan mutlak di hari akhir, di mana semua raja, pemimpin dan manusia biasa itu akan sama di hadapannya, di hadapan Allah itu sama, tidak ada bedanya entah itu presiden maupun menteri maupun rakyat biasa, rakyat jelata itu sama. Makanya di sana itu kalau setiap khotib itu inna akramakum indallahi atqakum. Di sana itu yang mulia itu hanya orang yang paling takwa. Tidak melihat status daripada manusia di dunia ini. Jadi kita itu akan dimintai tanggung jawabnya. Bagi setiap mukmin, setiap pribadi manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban dalam menjalani hidup di dunia ini, bukan hidup nantinya, tapi hidup di dunia ini nanti dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau kita lihat daripada hikmah pembelajaran dari ayat 34 Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin ini bisa saya garis bawahi bahwa pertama Allah itu memiliki kasih sayang yang tidak terbatas bagi seluruh makhluknya. Yang kedua itu seorang mukmin itu hendaknya meneladani sifat kasih sayang Allah dengan berbuat baik kepada siapa ya? Kepada sesama ini. Yang ketiga itu harus timbul kesadaran bahwa Allah itu adalah penguasa hari pembalasan, menumbuhkan rasa tanggung jawab secara moral dan spiritual. Yang keempat, hikmah daripada kita bahas tema 34 ini, ayat 34 daripada surat Al-Fatihah itu adalah mengajarkan keseimbangan antara harapan kepada rahmat Allah dan rasa takut akan keadilan Allah. Jadi membaca dan memahami ayat Ar-Rahmanir-Rahim secara mendalam itu dapat menumbuhkan kita itu jadi tenang dalam kehidupan itu. Batin kita itu tenang, ikhlas diberi ibadah. Lalu bagaimana ya? Lalu bagaimana kalau dilihat daripada penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya? Tadi contoh seorang guru kan seperti itu. Jadi secara singkat makna mendalam dari ayat 3 dan 4 surat Al-Fatihah itu mengajarkan kita untuk hidup dalam keseimbangan
keseimbangan apa ya antara rahmat dan keadilan Allah itu yang maha pengasih dan memberi peluang bagi hambanya untuk bertobat dan bertobat. Sementara sifatnya sebagai penguasa hari pembalasan itu mengingatkan agar kita itu tidak berbuat dosa dengan sengaja. Semoga kita menjadi hamba, ini harapan. Semoga kita menjadi harapan bahwa sebagai hamba yang selalu senantiasa bersyukur. Nah, tentunya tidak melupakan amal soleh di bawah lindungan rahmat Allah SWT. Nah, hanya itu mungkin yang saya berikan. Nanti bisa disambung di lain waktu. Baik. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abadi dari tanggapan ya. Jadi memang besar ya dari kemungkinan bahwasanya Allah memang memiliki pembalasan, sehingga memang tidak ada status siapapun yang ketika di bumi berkuasa dan sebagainya kemudian di akhirat juga berkuasa, kan tidak. Tapi bagi Allah ya, tadi siapa yang paling bertakwa ya dia yang paling mulia di hadapan Allah. Ya, ini untuk terakhir nih Pak Sukli. Ini kan Malik Yaumiddin itu kan sering diartikan pemilik hari pembalasan. Ya. Dari pembalasan tuh sekarang kalau sampai dewasa ini saya memandang itu kayaknya orang-orang pembalasan itu ya di akhirat gitu. Pembalasan di dunia itu ya kayak bencana besar, bencana banjir bandang, tsunami, gempa bumi, baru pembalasan. Kalau nggak ada itu ya nggak ada pembalasan, nyantai-nyantai aja gitu. Nah ini pembahasan tentang pembalasan Malik Yaumiddin ini, apakah memang seperti itu hanya di akhirat saja? Apakah di bumi itu ya langsung tanpa kita sadari beberapa hal itu memang itulah pembalasan? Ataukah memang bagaimana ya? Ya monggo sekalian sama penutupnya. Ya. Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Ini kan satu kalimat sebenarnya ya, dari Bismillahirrahmanirrahim, dari Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim, atau Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Satu kalimat. Iya. Jadi kalau disambung bacanya enggak apa-apa, satu kalimat. Yang maliki yaumiddin itu hari-hari pembalasan. Hari-hari pembalasan itu enggak harus di akhirat gitu. Allah sudah menjelaskan ya, siapa yang berbuat baik ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kan gitu ya. Jika kamu berbuat baik maka kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat ya kembali kepada dirinya sendiri. Itu berlaku di dunia, sampai di akhirat kelak. Jadi sebab akibat itu terjadi di dunia. Gitu. Nek sampean sinau yo ilmune akeh. Nek sampean gak sinau ilmune titik, itu sebab akibat. Itu balasan-balasan. Jadi jangan nanti dilarikan di akhirat. Di akhirat nanti dibalas lagi yang lebih besar. Double plus di akhirat nanti maksudnya. Iya. Dihitung lagi. Tapi di dunia sudah dibalas. Ya. Orang yang jadi di dunia sudah diberikan. Kalau Anda sholat, di dunia diberikan. Kalau sholatnya Anda benar, ikhlas, dan Anda hidup Anda tenang, sudah. Iya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kamu berzikir ya tenang hidupmu. Di dunia tenang. Ya.
Nggak harus nunggu di akhirat. Kok kabeh ngenteni no akhirat itu. Ya, itu makna yang pertama ya. Iya. Ada lagi Yaumiddin itu sejarah din itu artinya penataan. Tatanan hidup. Jadi Yaumiddin hari-hari penataan hidup. Jadi Allah yang menguasai hari-hari penataan hidup. Kalau kita ingin menata hidup kita dengan baik, maka laksanakan ajaran Allah karena sudah diberi petunjuk tata hidupmu kayak begini, kayak begini, kayak begini. Tata hidupmu dengan tatanan Islam. Sholatnya diatur, anune sholat diatur, posone diatur, ekonomi ini diatur, ditoto. Hari-hari penataan hidup. Jadi ditoto. Hidup kita ditoto dengan baik, maka kita dapat balasan dengan baik. Kalau kita tidak menata hidup kita dengan jelek, ya kita dapat hidup kita jelek. Gitu loh. Ya. Jadi hari-hari penataan. Din itu penataan hidup, tatanan hidup. Ya. Nah, sekarang yang sulit itu adalah seharusnya yang jadi maliki yaumiddin dalam penataan negara itu adalah penguasa negara. Kalau penataan hidup secara mendunia itu Allah, di alam semesta Allah jadi penata hidup ya. Kalau penataan hidup di kabupaten itu ya penguasa kabupaten yang harus menata hidup di daerah kabupaten itu sebagaimana Allah menata hidup alam semesta gitu sebetulnya. Begitu ya. Katakanlah kalau sekarang ini kan seperti Cina ya. Cina itu memblokir TikTok. Kenapa? Karena TikTok itu merusak pikiran. Cina yang bikin, Cina yang blokir. Iya. Jadi pemerintahnya memang melarang TikTok. Boleh menonton TikTok hanya sekitar 40 menit. Setelah 40 menit mati TikToknya di HP-nya. Diatur demikian penataan negaranya, hari-hari penataan supaya rakyatnya tidak bodoh karena TikTok mengganggu pikiran, supaya tidak overloading information gitu. Di daerah yang lain itu anak-anak tidak boleh buka HP. Kalau buka HP didenda itu. Anak-anaknya. Nah itu penataan. Nah kita ini enggak. Penataan kita ini amburadul, enggak karuan ya. Penataan pendidikan itu si amburadul, penataan karena sistematik penataannya enggak bagus, mudah dikorupsi gitu. Karena penataannya masyarakat tidak bagus, penataan masyarakatnya mudah melanggar aturan. Gitu. Katakanlah umpamanya penataan lalu lintas gitu ya. Karena tidak ketat penataan lalu lintasnya, ya mudah melanggar orang-orang. Orang-orang itu harus diberi ketegasan supaya penataannya bagus. Gitu. Makanya sejak kecil anak itu dibuat disiplin dengan ketat supaya besarnya nanti hidup dengan disiplin biasa gitu. Makanya Allah mewajibkan sholat 5 waktu supaya kita disiplin waktu. Kenapa kita sholat jamaah? Supaya kita saling bertemu, berkomunikasi, berjamaah, saling kasih sayang. Nah, itu sholat jamaah gitu. Nah, gitu. Penataannya udah ditata demikian rupa. Nah, makanya hari-hari penataan itu. Nah ini yang harus makanya kita ini harus tata diri kita dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, disiplin waktu, dengan pelajaran yang paling penting dalam pelajaran Islam itu kan kebersihan, mesti toharoh dulu kan. Iya. Kebersihan dulu. Yang paling penting itu kebersihan dulu yang nek sampai belajar fikih mesti bab pertama itu kebersihan.
Tapi faktanya kita itu umat Islam nggak bersih-bersih. Sungainya nggak bersih, gotnya nggak bersih, rumah kita nggak bersih. Nah, di orang luar yang katanya umat Islamnya jarang, sungainya bersih, sungai kita kotor sekali. Padahal kita katanya apa itu an-nadhofatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Tapi kita nggak bersih. Penataan kita kemana? Ketegasannya kemana? Buang sampah sembarangan. Nah, itu sebenarnya Maliki Yaumiddin. Lalu lintas Maliki Yaumiddin. Kehidupan kita itu dalam rangka Maliki Yaumiddin. Supaya kita tidak hari pembalasan, supaya kita tidak dapat balasan yang baik-baik terus, yang tidak baik-baik terus. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kita semua. Saya kira cukup ya, waktunya udah. Ya, sudah. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah tidak terasa ini sudah kita 1 jam ya, berdiskusi tentang di ayat 3 dan ayat 4 ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah akan ada lagi pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah ya, kita akhiri ya, sudah 1 jam tak terasa untuk pertemuan diskusi ini. Tentunya semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa diambil hikmahnya, bisa membawakan ilmu bermanfaat, dan tentunya bagi kita semua Allah memberkahi dan meridhoi kehidupan kita sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita tutup dengan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang sedang dalam salah, sedang sakit, sedang dalam dicoba sama Allah, semoga mereka ditabahkan, dikuatkan sehingga bisa melalui semua itu, dan mereka termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri kajian dan pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.